tahun berturut-turut biasanya kita Kinsmam, kita sama-sama menulis impian bersama. Dan selama 8 tahun ini, tanpa saya sadari juga, banyak sekali impian-impian yang saya tulis bersama-sama dengan teman-teman di Kinsmam itu menjadi kenyataan ya, jadi terwujud gitu. Dan ada beberapa dari teman-teman yang juga sempat menulis vision board bareng-bareng, terus mereka juga akhirnya mendapatkan hasil yang juga baik gitu ya di sepanjang tahun. Jadi makanya hari ini kita ingin menyatukan intensi bersama. Yuk kita menyusun vision board. Nah, sebenarnya dari Kinsmam sendiri kan memang punya vision board yang biasa tuh ada di buku ya. Teman-teman masih punya nggak bukunya itu? Nah, mungkin kalau Penny bisa share screen, apa bantu share screen vision boardnya Kinsmam, boleh juga ya Pen ya. Saya itu. Nah, tapi per tahun lalu, jadi kan mungkin sebagian teman-teman yang mungkin pernah tahu kondisi saya tahun lalu itu kan saya terkena syaraf kejepit. Jadi kan kita terakhir ketemu di ulang tahun Kinsmam ya, yang September ya. Tapi tahun lalu di November kan itu saya kena syaraf kejepit dan di awal tahun Januari 2 saya bikin vision board. Dan ternyata vision boardnya saya ini eh yang saya tulis itu lumayan, lumayan tercapai gitu ya. Jadi apa? eh saya ingin share ke teman-teman ini apa eh, contoh vision board yang saya bikin. Ini agak berbeda dari yang dulu-dulu saya biasa bikin ya. Saya minta request untuk ini dulu ya, Pen. Sudah bisa screen screen. Oke, nah ini kelihatan nggak nih teman-teman? Ini saya taruh di handphone saya nih. Jadi saya cuma taruh beberapa gambar karena kan waktu itu saya punya kondisi yang terbesar, masalah terbesar saya adalah saya terkena HNP. Jadi herniated disc dan saraf kejepit itu uh, membuat saya sulit sekali untuk bergerak secara normal gitu kan. Jadi itu lumayan buat saya down karena saya tuh kan nggak bisa diem gitu orangnya. Kalau bisa kan apa mobilitasnya tuh cukup tinggi dan tiba-tiba harus hanya bed rest. Jadi itu cukup membuat saya down. Nah, tapi saya ditambah lagi ya, saya ke beberapa dokter spesialis dan mereka menyarankan untuk operasi. Jadi itu kondisi saya tahun 2024. Nah, di Januari 2025 awal tanggal 2 saya bikin vision board ini. Nah, kalau teman-teman punya How to Have More Me Time saya, buku saya nggak tahu Kak Ruh punya nggak ya? Harusnya punya sih ya. Nah, itu kan saya biasanya ada vision board yang saya bikin. Itu saya biasanya pakai itu. Tapi di tahun ini saya berbeda. Saya hanya pakai foto-foto ini supaya saya memudahkan saya untuk memvisualisasi. Kalau biasanya kan vision board saya adalah tiga hal yang ingin dipelajari, tiga tempat yang ingin dikunjungi, kan gitu ya teman-teman kalau punya vision boardnya saya kan. Terus tiga hal goalnya kayak gitu. Nah tahun ini saya bikin ini. Satu, saya ingin spine saya itu berangsur membaik. Kedua, saya ingin ke Paris ya, ke Lourdes. Jadi memang kalau di agama saya, agama Katolik, itu banyak orang ke tempat ini untuk berziarah dan juga
ada banyak pemulihan lah ya. Jadi kan kayak kita bisa ambil kayak air suci kayak gitu ya. Mungkin di agama-agama yang lain juga ada yang seperti itu. Jadi impian saya ingin mengunjungi tempat ini lagi. Karena dulu terakhir saya ke tempat ini, saya ingin sekali bisa punya anak dan itu dikabulkan. Jadi saya ingin sekali, walaupun di saat saya membuat ini, saya di kondisi yang jalan aja tuh susah gitu. Nah, jadi saya membuat ini dan yang ini adalah saya ingin berkunjung kembali ziarah ke Roma gitu karena kebetulan tahun ini adalah ada tahun kayak ziarah pengharapan seperti itu. Jadi ini saya bikin nih fotonya, saya cari, saya bikin. Kemudian kalau ini kan memang saya bagi teman-teman yang mungkin mengenal saya uh, tahu bahwa saya kan juga sangat concern dengan wellness ya, dengan kesehatan. Karena dulu saya pernah mengalami masalah kista juga dan hormon yang tidak seimbang sehingga saya itu membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk memperbaiki pola makan saya dan pola minum. Nah, untuk pola minum saya memang mengkonsumsi air Kangen Water. Untuk mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah dengar ya. Kalau yang belum, ya ini adalah salah satu alatnya. Nah, jadi saya memvisualisasi bahwa jadi awalnya memang hanya untuk kesehatan, tapi kalau saat ini kan saya juga menjalankan bisnisnya gitu. Jadi saya juga memberikan afirmasi. Dan ini adalah apartemen yang saya ingin jual dan ini adalah keinginan saya supaya keluarga saya diberikan kesehatan dan juga anak-anak diberikan kelancaran studi ya. Dan juga ini saya dan suami saya. Jadi sebenarnya sederhana sih ya. Mungkin teman-teman juga melakukan seperti saya. Tapi pada saat saya menginjak kaki saya ke Paris dan ke Roma itu saya membuka ini kembali itu membuat saya tuh merinding. Jadi ternyata hal yang sederhana ini tanpa kita sadari tertanam di dalam pikiran kita, mindset kita, dan mungkin juga alam bawah sadar kita. Dan kita kayak menjalani hari-hari dengan punya satu intensi atau satu tujuan. Nah, jadi saya ingin teman-teman mungkin kalau ada, kan kita nggak, waktunya nggak panjang juga ya, mungkin hanya nggak sampai 1 jam ini kita bersama-sama. Mungkin secara singkat aja, nggak usah yang terlalu bagaimana-bagaimana, tapi coba aja search di Google apa yang teman-teman inginkan atau tulis aja gitu. Nah, nanti baru dirapikan ya. Jadi contohnya nih, misalnya di tahun 2026 ini, ya betul nih, ini ada Penny sudah apa? Nah, bener nih Kak Ruth ya. Kak Ruth juga membuat vision board pakai foto-foto ya. Nah, biasanya kan saya pakai yang ini ya. Itu juga apa namanya saya sudah banyak sekali impian-impian yang saya tulis itu terkabul dengan saya menulis di vision board itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari gambar. Ya, teman-teman misalnya ada yang mau umroh, ya kan? Terus atau ada yang mau naik gunung tuh kayak si Penny itu ya. Pengen mungkin ada teman-teman yang ingin melakukan perjalanan spiritual, perjalanan traveling atau ingin apa, coba dicari gambarnya dan kita apa sama-sama menyatukan frekuensi intensi kita untuk melakukan ini. Hanya mungkin 15 menit ya. Kita cepat-cepat cari karena kan kalau kita lakukan dengan bersama-sama ya biasanya gitu ya, itu eh, lumayan ya, lumayan tercapai atau terwujudnya. Karena itu kita sudah alami bikin spam itu 8 tahun selalu eh, tidak pernah kita tidak lakukan di akhir tahun untuk membuat vision board bersama-sama. Jadi saya mengajak nih teman-teman ya, kalau nanti mau share juga boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena intinya adalah saya ingin mengajak, yuk kita luangin waktu bareng-bareng untuk kita bikin. Siap? Cari?
Siap ya? Teman-teman cari apa yang teman-teman ingin lakukan. Boleh seperti foto ini, ya. Atau teman-teman bisa juga seperti yang Penny sudah taruh di dalam ini, di dalam bisa buka nggak Penny? Oh, download ya. Bentar. Bisa download, Mbak. Hah? Bisa Ya, di-download. Heeh. saya download tapi mau cari lagi nggak ketemu tuh Pen. Oke, saya share ya. Penny share ya. Ini, Mbak. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, ini kan biasa ini ya teman-teman ya. Benar kan? Jadi tahun 2026 saya ingin merasakan apa? Jadi ditulis. Misalnya I want to feel happy atau healthy atau apa. Jadi ini dituliskan. Kemudian tahun ini saya ingin travel kemana, terus tahun ini apa yang ingin saya miliki, kemudian tahun ini apa yang ingin saya pelajari, kemudian tahun ini apa yang ingin saya mulai. Misalnya ingin mulai membaca buku setiap hari, ingin menulis. Nah, ini Kak Vika bisa lihat di chat. Si Penny udah share di chat. Bisa download nggak? Atau Penny bisa kirimin ke Kak Vika nggak? Oke, oke, saya kirim ya. Kalau dulu sih Kak Vika ada di bukunya, ada di buku. Nah, atau di grup ya, di grup boleh dikirimin lagi. Nah, jadi kalau di dalam buku itu kan memang kalau teman-teman yang punya me time-nya saya itu kan di awalnya kan saya ada decluttering dulu, terus kemudian dipilah-pilah yang mana yang akan jadi goal, kemudian terakhir baru bikin vision board. Eh, Mungkin saya percaya dalam perjalanan 8 tahun ini pastinya teman-teman juga sudah melakukan perubahan dari habit tracker, sudah melakukan mungkin journaling ya. Jadi kan ini bukan kali pertama yang teman-teman mungkin mengikuti sesi ini. Tapi kalau di dalam Zoom ini atau yang nanti akan menonton rekaman, seandainya belum punya me time-nya saya itu nanti bisa hubungi saya ataupun Penny, nanti kita akan kirim PDF filenya supaya nanti bisa di-review kembali. Atau sebenarnya kalau teman-teman bisa juga masuk ke fongtajuni.com, itu sebenarnya ada sedikit e-booknya saya yang menyampaikan bagaimana kita mengatur waktu kita dengan lebih baik. Jadi sebenarnya kenapa impian itu bisa kita wujudkan? Karena ada tiga, ya ada tiga. Yang pertama adalah kita harus bisa plan. Ya, ini adalah salah satu bagian dari planning kita. Jadi kita melakukan visualisasi, kemudian nanti dari visualisasi itu akan berubah menjadi goal. Dan goal itu kan dimulai dari goal yang besar, kemudian kita rampingkan ke goal yang kecil-kecil. Contohnya begini, kan saya ingin bisa sembuh ya spine-nya saya. Dan saya itu nggak bisa berenang gaya bebas. Nah, saya itu disarankan dokter awal-awal hanya boleh jalan di kolam. Jadi saya jalan di kolam. Yang saya bisa hanyalah gaya katak. Dan saya nggak boleh gaya katak. Jadi saya harus belajar. Ternyata gaya bebas itu buat saya itu susah. 1 bulan itu saya masih belum bisa. 2 bulan belum bisa. 3 bulan belum bisa. Tapi karena saya lakukan seminggu, ya kira-kira seminggu 1 sampai 2 kali itu berenang, ini sudah mendekati akhir tahun, berarti hampir 1 tahun, udah lumayan. Walaupun gerakan saya masih masih kurang lah ya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sudah mahir dalam berenang gaya bebas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari apa yang kita visualisasikan, bagaimana kita kemudian
menginterpretasikannya ke dalam tindakan kita setiap hari gitu. Nah itu juga penting. Jadi karena saya ingin bisa pergi jalan jauh, berarti saya tiap hari nggak boleh hanya duduk berleha-leha gitu. Saya harus melatih kaki saya supaya kuat. Jadi saya pastikan saya berdiri, jalan, bergerak 3 sampai 4 jam per hari. Nah, waktu awal-awal saya bingung, saya harus bagaimana. Jadi yang saya lakukan adalah saya mulai masuk memasak di dapur awal-awal itu. Dan karena awal-awalnya itu saya hanya membuat masakan buat anak saya gitu ya, lama-lama kurang nih motivasinya. Jadi per 5 Februari saya iseng, saya coba tulis open PO. Ya, saya iseng, saya tulis open PO, ternyata teman-teman di sekitar saya banyak yang mendukung nih, ya banyak yang mendukung sehingga saya termotivasi ya karena ada orang yang PO-PO, jadi kan mau nggak mau kita lebih termotivate gitu. Jadi itu sampai hari ini ya. Jadi setiap hari 3 sampai 4 jam pasti saya ada di dapur. Nah, itu akhirnya membuat saya itu kuat untuk berdiri dan membuat saya itu kuat untuk melakukan aktivitas gitu, berjalan. Dan itu yang membuat saya berhasil untuk uh, mengikuti apa rangkaian perjalanan ziarah saya ya dengan baik gitu. Itu adalah salah satu uh, karena saya ingin banget gitu. Jadi saya harus gitu. Saya nggak boleh males gitu. Karena kan gampang banget ya mager ya. Jadi itu yang membuat saya itu bergerak. Setiap pagi saya harus masuk ke dapur, setiap pagi saya harus masuk ke dapur. Nah, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Nah, teman-teman yang kalau sudah download e-booknya saya, itu kan masih berupa video. Dan di situ belum ada PDF file untuk worksheets-nya. Jadi kan kalau di dalam e-book saya bilang ada 3 hal nih yang membuat kita itu bisa menyusun waktu kita dengan lebih baik, sehingga kita bisa mencapai uh, apapun yang kita ingin wujudkan gitu ya. Plan, control, dan simplify. Nah, planning ini dimulai dengan kita mempunyai satu impian atau visual vision board yang kita tuh jelas kita mau ngapain. Jadi abis itu kita baru bisa planning gitu. Lalu yang kedua adalah control. Nah, kita harus bisa menjadi QC-nya diri sendiri. Kita misalnya kita udah bilang saya harus olahraga, berarti ya kita harus olahraga gitu. Jadi jangan hanya kita cuma tulis tahun ini ingin olahraga tapi kita nggak mulai-mulai gitu. Tahun ini ingin lebih sehat, misalnya tidurnya cukup tapi kita masih lembur kayak gitu. Jangan, karena kan kita sudah punya intensi, kita ingin melakukan suatu perubahan, maka kita harus ada bagaimana kita mengkontrol. Karena itu susah, itu bagian dari regulasi diri, bagian dari self management. Jadi menurut saya tantangan terbesar itu adalah diri sendiri gitu. Kayak misalnya lagi lihat mendung, saya sering ngalamin, aduh males banget ya keluar rumah. Saya tahu ntar kalau udah sampai kolam renang pasti ntar hujan. Nanti udah hujan akhirnya nggak ini. Nah itu yang membuat saya tuh kadang ada 1 minggu itu nggak berenang itu karena saya ngelihat cuaca kayaknya mau mendung gitu. Tapi apa yang terjadi kadang-kadang kok udah mendung tapi dia nggak hujan-hujan. Akhirnya waktunya lewat, saya nggak sempat olahraga. Nah, jadi dalam 1 tahun ini juga nggak selalu saya disiplin. Ada di hari-hari yang saya males juga, mager juga. Nah, kembali lagi kita udah tahu nih, oh kayaknya kita jadinya keluar dari track nih. Jadi kita harus cepat-cepat kontrol diri, kita balik lagi supaya kita on track. Nah, itu yang menurut saya tantangan yang terbesar. Yang ketiga adalah simplify. Tanpa kita sadari, kita tuh banyak hal yang di pikiran kita, sehingga kita tuh nggak tahu apa yang kita mau. Karena mau melakukan ini, mau melakukan itu, mau melakukan itu. Nah, kita pilih aja dulu 3 hal yang paling penting yang kita harus komit gitu. Jadi misalnya kalau ada yang ingin apa namanya ada yang ingin melanjutkan kuliah karena kan ada beberapa teman-teman di Kinsmam ada yang ngambil sertifikasi, ada juga yang ngambil program magister jadi master degree atau ada juga yang ngambil PhD gitu kan. Nah, itu harus apa namanya fokus ke yang benar-benar yang kita mau. Karena kalau enggak kita nggak bisa melakukan semua hal.
gitu. Nah, itu mungkin sedikit sharing dari saya. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman, oh udah ada ya Kak Ruth ya. Nah, siap. Saya yakin karena di sini kan Kak Vika udah sering datang. Halo Ling, Cialing juga kan udah sering, Kak Ulan juga, Kak Inge juga, nah Penny juga. Nah, berarti apalagi kalau kayak Karut saya lihat kan sering buat jurnal sama kayak Penny ya, sering melakukan jurnal itu udah paling oke karena jurnal itu kita berbicara dengan jiwanya kita kan. Jadi kita juga merefleksi dan kita kembali lagi gitu. Jadi kayak grounding lagi ke diri kita, grounding lagi ke diri kita. Jadi kita selalu on track. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa mencapai apapun yang kita inginkan. Nah, saya ingin mengambil waktu 5 menit, teman-teman boleh ya tulis apa yang teman-teman inginkan, boleh berupa foto-foto ya karena ini kan kita sekarang bertujuh ya Pen ya. Nah, kita kuatkan intensi, kita tuliskan apa yang kita ingin capai sama-sama. Boleh juga kalau misalnya belum ketemu fotonya, uh, tulis dulu aja ya di handphone ya. Ya, jadi kita saya beri waktu 5 menit untuk kita mencari. Oke, mungkin sebelum kita tulis, kita syukuri dulu perjalanan kita sampai hari ini. Kita juga tepuk-tepuk pundak kita ya. Terima kasih untuk diri sendiri karena tidak tidak menyerah ya dengan apapun kondisi yang harus kita alami ya. Mungkin di tahun ini ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita atau mungkin banyak yang juga kehilangan atau ada yang mungkin sama seperti saya ya mobilitasnya tuh berkurang jauh disebabkan oleh kesehatan ya. Nah itu banyak hal kita syukuri aja itu memang sudah menjadi bagian dari perjalanan kita di tahun 2025 kita ingin menutup tahun ini dengan baik dengan sukacita dan kita ingin memulai lembaran yang baru di tahun depan supaya kita meninggalkan apa yang sudah terjadi ya, memang itu adalah bagian dari rencana yang maha kuasa. Nah, kita dari 16.30 ya, Pen ya. 16.30 kita berhenti di 16.35 ya. Amin ya semuanya ya. Oke, dimulai. Boleh mulai cari. Pen, boleh juga tampilin yang vision board, Pen. Mungkin ada yang mau pakai versi itu juga boleh. Ada yang mau udah ketemu foto-fotonya juga boleh.
Oke, teman-teman, eh, saya pakai pola yang ini nih. Nanti saya akan cari fotonya. Karena kita hanya ada sekitar 6 menitan lagi ya. Saya share apa yang saya tulis, nanti teman-teman bisa refleksikan sendiri. Kemudian sebelumnya kalau teman-teman yang sudah punya ini, kalau yang belum nanti tolong sampaikan. Jadi ini kira-kira 3 tahun yang lalu masih di zaman pandemi ya. Saya pernah share gini. Ini adalah form self reflection untuk kita refleksi diri ya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya nanti bisa WA ke saya, nanti saya kirim kembali gitu. Sebenarnya ada sih di grup ya, tapi kan mungkin udah hilang. Jadi ini adalah bagaimana kalau kita ingin men-trigger diri sendiri gitu. Jadi kita bisa jawab, I get excited about apa, jadi dijawab. Nah ini bisa coba dilihat, kalau yang belum paham nanti bisa tanyakan ke saya. Kemudian ada juga yang ini, bagaimana kita bisa fokus nih supaya kita setiap hari punya habit yang lebih baik dan kita tuh punya aktivitas yang lebih positif. Jadi kita fokus karena gampang banget kita kena distract. Jadi kita bisa cari tahu dulu nih diri kita. Misalnya di sini I am happier or calmer if my morning routine. Jadi misalnya kalau saya di pagi hari saya sudah berdoa, saya jadinya lebih tenang sepanjang hari. Kalau saya di pagi hari sudah berenang, kan saya biasa berenang jam 7 pagi tuh. Nah, saya rasa sehari itu yang urusan yang terberat saya udah lewat gitu. Jadi saya santai gitu. Kalau saya belum berenang, saya aduh jam berapa ya ntar akhirnya saya sore harus paksain berenang. Terus I feel more productive if I finish doing apa. Misalnya kalau saya pagi, ya contohnya itulah saya udah berenang, wah saya merasa saya jadi udah produktif banget nih hari ini gitu. Atau kayak saya biasanya kan bangun untuk masak itu sekitar jam 5 atau 6. Selesai jam 8, jam 9, udah selesai nih masak. Wah saya udah masak, saya udah produktif sekali. Terus besok saya mau lebih baik di mana? Misalnya hari ini saya belum melakukan apa, nah ini saya tulis. Jadi ini adalah cuman bagian dari reflection untuk diri sendiri buat teman-teman yang mungkin kadang-kadang agak ngeblank gitu ya, bagaimana untuk menggali diri sendiri. Nah, saya stop share. Nanti kalau yang belum punya, minta ke saya. Nanti saya bisa luangkan waktu untuk review one on one juga boleh. Ya, mau mengadakan pertemuan seperti ini lagi juga boleh. Nanti kita di awal tahun biasanya kita share lagi nih ya apa yang kita ingin resolusi untuk 1 tahun. Nah, yang saya tulis gini, 2026 kan tadi kan vision boardnya apa yang ingin kita rasakan ya 3 menit lagi ya. Jadi saya tulisnya itu dengan grammar present. Jadi saya tulisnya bukan I want to be healthier, tapi saya tulisnya I am healthier. I am stronger in my core, stronger in my legs, and better muscle build. Ini yang saya tulis ya. Terus I lose weight karena tahun ini saya udah naik sekitar 10 kiloan lebih. Ya, saya udah naik 10 kiloan lebih dikarenakan saya mengalami hormonal juga, jadi premenopause dan saya itu menstruasinya tuh terus menerus gitu. Jadi saya harus makan kayak banyak kayak nutritious gitu ya biar saya ngejar-ngejaran dengan ini HB. Nah, itu. Nah, jadi kemudian saya mau kemana? Jadi saya tulis pakai past tense. I travel, ya saya sudah mengunjungi Jepang, saya sudah mengunjungi Korea gitu ya. Itu yang saya tulis karena buat tahun depan saya berharap bisa kedua tempat ini lagi gitu. Kemudian apa yang ingin saya pelajari, saya juga pakai past tense. Jadi saya sudah belajar Pilates, saya sudah belajar video editing. Jadi saya tulis pakai past tense ya. Kemudian apa yang ingin saya capai ya, apa yang I want to have. Jadi saya udah seolah-olah saya sudah memilikinya gitu. Ya, jadi teman-teman gunakan kalimat seolah-olah yang teman-teman tulis itu sudah dimiliki. Jadi bukan saya ingin, tapi saya sudah ya. Jadi itu. Jadi misalnya saya mau start apa? Nah, itu si Penny ya. Ini siapa ya? Kak Ruth, Mbak. Nah, ini Kak Ruth nanti ditulis dengan kalimat yang ini, I am calmer.
I am more organized, ya kan? Terus apa yang dibawa itu okay, I have stable income of 50 million a month gitu misalnya. Jadi udah ditulis gitu. Jadi kayak saya ini I saya tulis I have one machine sales every month gitu. I have berapa million sales from ini gitu. Saya udah tulis angka nilai rupiahnya. Terus ini kan clean and organized house. Jadi my house is clean and organized gitu. Ya, jadi detail. Terus oke, okay. I am sleeping misalnya ingin 8 jam, 8 hours a day gitu kan. Kayaknya kayak gitu. Jadi seolah itu sudah terjadi. Terus misalnya ini kan studying for master. Nah, berarti kan uh, misalnya I'm already accepted in misalnya